Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun malam dikatakan gini, waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam ma mata hatta kana aktsaru salatihi jalisan illal maktubata ya. Tapi di situ takdiknya diginikan, kenapa kok ada perkataan seperti ini? Ini riwayat dari Sayyidatuna Aisyah, tapi tidak langsung mutlakon gitu. Dikatakan di sana bahwasanya apa? Lamma badana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thaqula, tidak ada di takrifnya ini. Lamma badana Rasulullah wa thaqula kana aktsaru salatihi jalisan. Paham enggak? Dikatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau wafat sampai kebanyakan sholatnya beliau dalam keadaan duduk. Kecuali sholat fardu. Nah ini baru nih. Ini yang perlu dituliskan, tidak ada di itu. Sesuai dengan yang disampaikan Sayyidah Aisyah. Sesuai dengan yang disampaikan Sayyidah Aisyah. Bahwasannya ketika Nabi dalam keadaan mulai lanjut usia, dan Nabi mulai dalam keadaan berat badannya untuk bergerak, ketika itu kebanyakan sholatnya Nabi dalam keadaan duduk. Lafadznya gini. Lamma badana ay badana asanna. Lamma badana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thaqula. Lamma badana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thaqula kana aktsaru salatihi jalisan. Kana aktsaru salatihi
jalisan. Itu ya. Itu. Jadi kalau ngelihat di situ, Nabi itu diberlakukan oleh Allah seperti manusia biasa dalam beberapa sisi. Bukan untuk menunjukkan kelemahannya Nabi, tapi itu ditujukan untuk supaya menjadikan figur bagi kita ketika kita dalam keadaan seperti itu. Nabi tidak ada capeknya, Nabi tidak ada beratnya. Tapi andai Nabi itu tidak pernah sholat duduk, kecuali sholat berdiri terus, meskipun sholat sunnah, maka tidak akan ada syariat. Tidak akan ada syariat yang memperbolehkan orang untuk sholat sunnah dalam keadaan duduk. Karena Nabi tidak pernah. Makanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperjalankan seperti kebiasaan manusia normal. Dalam satu hadis dikatakan, ini kalimatnya di kitabnya ini. Waqad qala lil qaidi nisfu ajril qaim. Itu sebelum arwidus tsalits. Ya. Lil qaidi nisfu ajril qaim. Untuk orang yang sholat duduk, dalam kurung, untuk sholat sunnah, dia mampu berdiri, tapi dia sholat duduk, dia mampu berdiri, tapi dia sholat duduk. Tutup kurung. Maka dia mendapatkan pahala separuh dari sholatnya orang berdiri. Koma bawahnya walin naimi nisfu ajril qaid. Naim di sini maknanya muttaji'an 'alal firashi kahai'atin naimi. Nah, kalau diartikan gini kan, walin naimi untuk orang yang tidur yang sholat, kif sholat tidur. Enggak. Maksudnya untuk orang boleh, dan untuk orang yang sholat, dan untuk orang sholat yang tidur berbaring, untuk orang yang sholat tidur berbaring, padahal dia mampu sholat duduk, maka dia mendapatkan pahala separuh orang yang duduk. Dalam kurung, seperempat pahala orang yang berdiri. Tutup kurung, koma. Koma bawahnya. Wadzalika yadullu ala sihatin nafilati naiman. Dan ini menunjukkan
bolehnya sholat sunnah dalam keadaan tidur miring. Tapi ketika dia ruku atau sujud harus dalam keadaan duduk dan sujudnya sempurna. Dalam kurung, karena dia mampu dalam keadaan duduk. Tutup kurung. Jadi untuk sholat sunnah itu dia mampu berdiri, mampu ya, boleh duduk. Sholat sunnah lagi, mampu duduk, dia tidur miring, boleh. Mampu berdiri, dia duduk, boleh. Mampu dia duduk, dia tidur miring, boleh. Paham? Cuma pahalanya beda. Dia mau berdiri, dia duduk. Mendapatkan pahala berapa? Separuh. Separuh pahala orang yang berdiri. Dia mampu duduk, tapi dia miring. Mendapatkan separuh pahala orang yang duduk. Berarti seperempat pahala orang yang berdiri. Kalau mampu. Kalau tidak mampu sehingga dia duduk, kalau tidak mampu sehingga dia miring, sempurna pahalanya. Ini mampu. Nah, cuma kalau dia tidur dalam keadaan miring, mampu duduk tapi miring, boleh apa enggak sholat sunnah? Boleh, boleh. Nah, tapi ketika rukuk duduk. Gimana rukuk? Ini, runduk. Iktidal, sujud sempurna. Setelah itu duduk, sujud lagi. Berdiri ke rakaat berikutnya, tidur miring lagi. Jadi ketika ruku, sujud harus sempurna. Karena apa? Karena dia mampu duduk, dia tidur miring. Paham? Ngerti maksudnya? Itu. Kemudian sekarang masuk kepada wirid yang ketiga. Al-wiridus tsalisu. Wirid yang ketiga. An-naumu yaitu tidur. Ya kenapa kok dikatakan tidur termasuk wirid? Oh tidur ya tidur. Tidur mosoon tidur wiritan. Kalau orang itu tidur, kemudian sebelum tidur dia memperhatikan tentang adabnya orang tidur, maka tidurnya terhitung ibadah sama Allah. Ya, terhitung ibadah sama Allah. Wala ba'sa ayyu'adda dzalika fil awrad, li'annahu idza ru'iyat adabuhu uhtusiba ibadatan. Uhtusiba an-naumu ibadatan. Bawahnya, tidur dimasukkan di dalam masalah wirid-wirid. Karena ketika seseorang tidur, dengan memperhatikan adabnya tidur,
dengan memperhatikan adabnya tidur, maka tidurnya itu terhitung ibadah. Maka tidurnya itu terhitung ibadah. Faqad nukila annahu idana mal abdu ala toharotin dzakiran lillahi ta'ala yuktabu musalliyan hatta yastayghiba wa yadkhulu fi syi'arihi malakun. Syi'ar ay libasul muttasil bi badani, libasul muttasili bi badani. Bahwanya disebutkan dalam hadis titik 2, jika ada seorang hamba yang tengah tidur, jika ada seorang hamba yang tengah tidur, dalam keadaan A, suci zahir dan batin, suci zahir dan batin, koma, suci zahir dengan berwudu, suci zahir dengan berwudu, koma, sedangkan suci batin dengan membersihkan hati dari berbagai kotorannya. Dari berbagai kotorannya. Koma B, dzakiran lillahi ta'ala, tidurnya dengan mengingat Allah Ta'ala, koma, maka dia akan mendapatkan 3 hal. Maka dia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, itu kalimat pertama itu nih. Yadkhulu fi syi'arihi malakun. Ya. Malaikat rahmat akan masuk. Malaikat rahmat akan masuk dan menjaga dirinya. Yang kedua, kepenjatannya. Yuktabu musallian hatta yastayghiba. Dia akan terhitung sebagai orang yang sholat. Sebagai orang yang sholat. Sampai dia bangun dari tidurnya tersebut.
dari dunia tersebut. Yang ketiga, jika dia terbangun sebentar dalam tidurnya, yang ketiga, jika dia terbangun sebentar dalam tidurnya, kemudian ketika terbangun itu, dia mengingat Allah, dalam kurung, meskipun setelah itu tidur lagi, tutup kurung, maka malaikat akan mendoakan kebaikan kepadanya dan akan memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya. Itu 3 hal. Jadi orang mukmin itu dalam keadaan apapun dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Hatta dia, meskipun dia dalam keadaan tidur sekalipun. Tidur syaratnya tadi itu bersih dohir batin. Dohirnya itu apa? Wudu. Oh, musim dingin tidak bisa, tidak ada air hangat, tayamum. Kemudian bersihkan batin. Bersihkan batin itu apa? Maafkan segala kesalahan orang. Tidak menyimpan dendam kepada orang. Tidak husnudon. Tidak suudon. Tidak iri. Tidak, bersihkan semuanya. Kemudian sebelum tidur dia baca doa. Maka selama dia tidur terhitung seperti sholat. Tidur 2 jam. Terhitung sholat 2 jam. Tidur malam. Tidur jam berapa malam? Jam 11. Bangun jam 4 misalnya. Berapa jam itu? 12, 1, 2, 3, 4. 5 jam terhitung ibadah sama Allah. 5 jam terhitung ibadah. Terhitung sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat rahmat itu begitu dekatnya sama dia, sampai malaikat rahmat itu masuk ke dalam baju yang dia pakai. Malaikat rahmat akan masuk ke dalam baju yang dia tengah pakai itu. Kemudian yang ketiga, malaikat akan doakan kebaikan sama dia dan memintakan ampun. Jadi bangun tidur, mendapat doa baik, mendapat pengampunan Allah. Tidur, bukan baca Quran loh. Selesai baca Quran mendapatkan pengampunan, harusnya. Tapi selesai dari bangun tidur, mendapatkan hal seperti itu. Itulah kedudukannya mukmin, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya? Makanya itu adab-adabnya dijaga. Wallahu a'lam bishawab.